tuh yang suka aibnya dibuka. Nggak ada orang yang suka privasinya tuh dikasih tahu ke sana sini. Kayak ember bocor. Menurut Kis. Bagi Kis, nggak bisa. Nggak ada orang yang suka. Jadi bagi Kis, ketika kita sudah siap untuk menerima bekerja sebagai itu, jangan jadi orang yang nggak tahu diri. Bahkan ketika dia bilang sekalipun, kata dia, suatu saat kamu butuh aku, hubungin aku. Enggak aku hubungin karena apa? Karena aku tahu batasan. Untuk apa aku menghubungi dia? Karena aku yang bekerja di sini. Kenapa jadi aku yang menghubungi dia? Kalau dia butuh aku, dia yang hubungin aku. Itu dalam pikiran Kis. Itu prinsip, sampai kapanpun gak akan aku berubah tentang itu. Halo Kak Naseh. Kalau menurut kakak pemikiran Kis sudah terbawa arus ataupun apa, bagi Kis ya kak, ini bagi Kis. Orang berhak mau menilai apapun. Tapi Kis tetap tahu di mana batas Kis. Kis tetap tahu apa yang sedang Kis lakukan dengan sadar. Dan itu prinsipnya Kis. Jadi kalau menurut kakak tidak suka dengan cara aku, kakak bisa cari yang lain. Di dunia ini pilihan banyak. LC banyak. Terapi spa, tukang pijat banyak. Tapi aku tetap berpegang dengan pendirianku sampai kapanpun. Walaupun orang mengarahkan aku ke arah-arah mana, aku tetap tahu apa yang harus aku lakukan. Dan aku tahu batas. Itu prinsipku. Akun baru ya kak? Iya kak, gara-gara akun yang Kis banyak lagi kena ban. Jadi pakai ini dulu sementara 1 bulan kena ban kak. Makanya Kis pakai ini dulu sementara biar kita masih bisa live ya. Tapi nggak apa-apa kok, di sini masih bisa disupport pakai Diamond. Bisa Kis exchange masih di akun yang ini. Makanya Kis masih bisa live di sini. Kalau akun yang satu dia kena ban 30 hari, masih sisa 3 minggu lagi baru kebuka. Nanti baru kita balik lagi ke akun yang sana ya. Semoga lekas kebuka deh. Soalnya itu akun yang masuk manajemen sebenarnya. Cuman ya gimana, kita jalanin aja dah kalau memang harus kena ban. Gara-gara aku promosi masasku kak. Aku kan kemarin promosi masasku di Bigo. Jadi katanya pelanggaran promosi. Pelanggaran promosi nggak boleh katanya. Anak siapa? Anak siapa ini? Anak siapa ini? Anak siapa berdua ini? Menentukan arah hidup apakah harus pakai kompas? Kalau bagi Kis pribadi, jalani ikuti sesuai naluri masing-masing. Kita punya keyakinan masing-masing kan, punya hati nurani masing-masing kan. Nah, mari berpikir masing-masing. Tiap orang pasti beda nih. Pikirkan sendiri, karena hanya kita dan Yang Maha Kuasa yang tahu. Nggak perlu kita terlalu banyak referensi dari orang. Referensi dari orang sebanyak-banyaknya boleh kita ambil, tapi jangan semua ditelan. Menurut Kis. Referensi ini banyak nih misalnya. Kalau semua kita telan, data error di dalam tubuh kita. Nggak bisa. Kita mesti pintar menyaring menurut Kis sih. Jangan semua ditelan lalu dijadikan panduan pedoman hidup, nggak bisa. Jadi ada beberapa poin-poin yang menurut Kis tuh ya kita tahu lah batasannya hidup. Manusia itu pengen punya kebebasan kan, tapi menurut Kis sebebas-bebas manusia dia tetap harus tahu batas. Menurut Kis sih. Nggak ada kebebasan yang utuh sesungguhnya. Menurut Kis. Karena tetap namanya kita tuh hidup itu kan berdampingan. Jadi tetap tahu batas itu perlu menurut Kis. Kalau kakak maunya cuman jadi orang yang bebas sendirian, ya cari aja tempat di mana yang tidak ada orang lain gitu. Bagi Kis sih gitu. Kalau masalah arah hidup atau kompas, tiap orang masing-masing pasti tahu lah. Karena apa? Pegangan dia bukan manusia, tapi ke Maha Kuasa. Enggak ke sesama manusia lagi. Jangan bertanya sama orang, arah hidupku mau kemana ya? Enggak. Tapi tanya sama diri sendiri. Mikir sendiri, tanya sama diri sendiri, dengarkan kata hati terdalam, apa sih yang aku mau dalam hidup? Aku pengennya jadi orang yang seperti apa? Kayak gitu.
Bagi Kis kayak gitu sih, selama ini Kis menjalani hidup kayak gitu, pasti nanyanya ke diri sendiri. Aku pengennya jadi orang kayak apa ya ke depan? Aku pengen jadi apa nih nanti ke depannya? Kayak ada bayangan sendiri gitu. Kita tuh sudah punya bayangan bahwa oh aku ke depan pengen jadinya kayak gini. Walaupun belum terjadi rasanya kayak udah terjadi gitu. Kerasaan Kis kayak gitu. Kayak dulu kan aku punya cita-cita pengen jadi perempuan tuh, sebenarnya ya cita-citaku ya Kak, aku pengen jadi perempuan tuh yang anggun. Yang anggun, terus yang lembut, perempuan yang menyayangi diri sendiri, bisa mencintai terlebih dahulu diri sendiri baru bisa cinta orang gitu. Karena dulunya aku taunya selalu memprioritaskan orang lain terlebih dahulu kan. Habis itu akhirnya aku bawa dalam doa untuk aku bisa belajar mencintai diriku gitu. Ternyata selama ini aku tuh belajar mencintai orang, tapi aku lupa dengan bahwa diriku juga butuh untuk dipeluk gitu. Itu juga kita harus belajar Kak. Banyak orang tuh berusaha menyenangkan orang lain, berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, tapi ternyata dia menyakiti dirinya sendiri. Contohnya apa? Ketika kita diajak teman-teman ngumpul, tapi sebenarnya hati kita tuh nggak pengen ngumpul, tapi karena kita nggak enak, akhirnya kita bilang iya nanti aku ikut ngumpul gitu. Padahal kan aku tuh punya karakter, aku tuh nggak suka ngumpul-ngumpul sama orang Kak. Kayak nongkrong apa gitu, aku nggak jelas gitu, aku tuh nggak suka sebenarnya dari dulu. Cuman dulu karena aku punya sifat nggak enakan, jadi aku jahat sama diriku sendiri. Aku bilang oke aku ikut karena aku takut menyakiti orang, takut buat orang kecewa, takut bilang tidak. Itu kan artinya kita udah jahat sama diri sendiri. Nah sekarang aku lebih tegas sama diriku. Bahkan ketika teman ngajak, nanti aku traktir kamu makan ya, kita pergi bareng, nanti aku jemput. Itu aja aku berani nolak sekarang. Oh enggak ya, makasih atas tawarannya. Gitu, berani. Kalau dulu nggak bisa. Kalau dulu pasti aku bilang, oh iya nanti aku siap-siap ya. Padahal dalam hati, nggak mau, aku pengen tidur. Gitu sebenarnya, aslinya. Nah, jadi bagi Kis pribadi dalam hidup ini kita mesti belajar untuk yang namanya menyayangi diri sendiri. Itu ternyata penting. Terkadang ketika kita nggak enakan sama orang, nggak berani nolak, kita akhirnya ikut-ikutan arus sama mereka. Sebenarnya hati kita nggak mau itu gitu. Makanya aku jalanin sekarang apa yang aku suka. Apa yang aku suka yang gak ngerugiin orang. Aku fokus dengan pekerjaanku. Apa itu pekerjaanku ya? Kalau misalnya ada jadi LC ya ayo, jadi tukang pijat atau massage terapis ya ayo. Dengan senang hati. Kalau ada challenge Bigo, dance, joget ataupun live pakai diamond ya dengan senang hati. Kalaupun diamondnya belum ada ya kita tetap siaran. Karena apa? Karena memang ini pekerjaan kita di Bigo ini. Ya udah nggak apa-apa. Jalanin aja, fokus sama pekerjaan, fokus sama hidup, tidak mengganggu hidup orang lain, gak jadi beban dalam hidup orang lain. Kalau kita belum bisa bantu orang kan prinsipnya jangan jadi batu sandungan untuk orang lain, itu aja. Lebih bagus kalau kita bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Apapun kehadiran kita bisa bermanfaat, bikin orang lebih nyaman, bikin orang lebih bahagia ya syukur. Tapi pastikan juga bahwa diri kita juga nyaman. Jangan sampai kita bilang iya sebenarnya hati kita tuh enggak. Kayak Kis dulu, itu kesalahan terbesarku sih teman-teman yang bisa jadi pelajaran yang dipetik hari ini apa. Dulu aku tuh paling gak bisa bilang enggak. Dulu Kis tuh selalu pengen ikut-ikutan orang rame-rame gitu, padahal hatiku tuh gak mau. Aku tuh lebih senang sendiri Kak. Aku tuh senang dengan kesendirianku, aku tuh bahagia dengan rasa sepiku yang sendiri ini. Kalaupun aku misalnya interaksi sama orang ya karena memang itu tuh ada hubungan pekerjaan. Aku senang karena memang aku senang dengan pekerjaanku gitu. Kayak dulu kalau aku kerja ke kantor aku senang, depan komputer aku bahagia. Nah ada kala dimana aku nggak enak sama temanku pas mereka ngajak nih, siang ini kita ke cafe ini yuk, aku ikut gitu. Karena aku nggak enak sama mereka udah ngajak berkali-kali, aku udah tolak. Akhirnya sesekali aku ikut karena menghargai aja. Kita nonton yuk nanti ke bioskop, padahal aku nggak terlalu suka nonton bioskop Kak, jujur. Mohon maaf nih, kejujuranku loh Kak. Aku nonton bioskop ya karena aku jadi LC aja waktu itu ya kan, ya aku temanin lah. Karena memang Koko atau om-om ini suka nonton, ya aku temanin om-om itu nonton. Sama Koko-Koko itu nonton. Sebenarnya aku aslinya nggak suka aku nonton bioskop Kak, ini kejujuran hatiku loh. Aku nonton bioskop tuh nggak ngerti Kak. Karena aku kalau nonton harus aku ulang. Kenapa aku lebih suka nonton dari laptop? Nih alasannya. Karena otakku tuh nggak cepat kayak orang untuk menangkap kisah film. Aku harus nonton dari laptop supaya aku bisa ke back. Aku harus kembali melihat dulu. Oh ini pemeran penjahat, ini yang baik. Oh ini yang nangis tadi. Aku tuh nggak hafal Kak. Misalnya muka ceweknya mirip, cowok pemerannya mirip. Bahkan ceritanya tuh harus diulang dulu supaya aku ngerti. Kenapa di bioskop aku nggak suka? Aku merasa kayak nggak ada gunanya, kayak rugi aja. Paling aku yang di bioskop yang aku suka cuman makanan popcornnya, sosisnya,
kentang gorengnya, sama pangsitnya, sama minumannya. Jajannya yang aku suka. Selebihnya aku nggak suka. Untuk tontonan bioskopnya B aja karena aku nggak ngerti dengan filmnya. Karena aku nggak bisa kembali untuk menonton lagi. Makanya aku lebih senang ketika ada orang yang sewa LC aku terus malahan dia ngajakin aku nontonnya di laptop. Karena kalau dari laptop aku bisa kembali, aku bisa, nah bentar ya aku ngulang, aku mau lihat tontonannya balik dulu. Kan kita bisa back, kita kembaliin, lihat dulu biar aku ngerti. Oh ini filmnya tuh kayak gini alurnya gitu. Itu kejujuranku. Jadi dulu banyak orang yang ngajak-ngajak itu ya karena aku menghargai saja. Aslinya sebenarnya aku nggak ngerti dengan tontonan di bioskop itu. Nggak semua orang tuh cepat ngerti tahu. Coba deh kalian pikir. Kalau mungkin dari 10 orang ajak ke bioskop, mungkin ya 8 orangnya paham kan dengan film itu, tapi 2 orangnya pelangap-pelongo kan. Ya kayak Kis, ya 2 orang itu aku. Aku pelangap-pelongo. Ditanya nih sama temanku, mereka misalnya setelah nonton, mereka kan cerita lagi alur cerita yang tadi. Hah? Yang mana? Hah, cewek itu yang mana? Cowoknya nggak ngerti aku. Karena untuk nonton mengerti tontonan pun aku harus kembali beberapa kali untuk memahami film itu. Makanya aku kalau ke bioskop nggak worth it bagiku. Tapi setidaknya aku bersyukur. Bersyukurnya apa? Karena aku pernah diberi kesempatan untuk menikmati fasilitas bioskop kayak bioskop premier yang mewah ya kan. Kayak kita pakai selimut gitu. Yang aku nikmati saat itu bukan tontonan, tapi momen kebersamaan. Itu yang berharga. What do you want? Diamond. Yang benar, iya. Jadi saat itu yang paling kuingat adalah momen kebersamaannya, itu yang pertama. Kayak misalnya aku di premier, pernah waktu itu sama mas-mas om-om itu, kita di premier, terus dia ambilin aku selimut. Nah itu yang menurut aku berarti. Bukan tontonannya, karena tontonannya aku nggak ngerti. Nah jadi ketika dia ambilin aku selimut di tontonan premier itu kan kejadiannya sangat langka ya kan. Nah itu yang berharga. Ketika dia beliin aku popcorn, ketika dia beliin aku minuman, dia antri di situ, itu yang berarti menurut aku. Iya, menurut aku kayak gitu. Aduh maaf kak kepencet. Maaf kepencet. Iya, jadi yang menurut Kis yang berarti adalah kebersamaan itu. Ketika dia di sampingku, dia menyediakan selimut, dia ambilkan kan waktu itu. Jadi aku kan nggak ngerti bahwa bioskop itu ada selimut. Ternyata di bioskop mahal itu ada selimut. Jadi yang berarti kan kebersamaan itu, momen berharga bersama orang ini kan. Tontonannya bodo amat, terserah mau tontonan apa kayak di sana, diambilin selimutnya gitu kan. Senang. Habis itu di minumannya dikasihin ke aku gitu. Terus makan popcorn bareng gitu, terus makan sosisnya. Itu yang malah justru yang membuat aku pas malam sebelum tidur aku teringat, itu yang menyenangkan bagiku ternyata, momen kebersamaannya. Jadi bukan masalah kita berada di mana atau aku diajak kemana, tapi momen quality time kebersamaan itulah yang sangat aku nikmati. Itu benar-benar momen berharga yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Coba tanya filmnya, nggak ada yang kuingat. Aku nonton Avatar, hingga hari ini aku nggak tahu film Avatar tuh kayak mana. Jangan tanya, padahal aku nonton Avatar lebih dari 5 kali cuk, ke bioskop yang sama. Aku nonton Jumanji lebih dari 10 kali, tapi aku nggak tahu filmnya apa. Karena yang aku nikmati bukan film, mohon maaf. Yang aku nikmati adalah kebersamaan dengan orang-orangnya. Aku nonton sama temanku cewek, 2 orang mereka, jadi sama aku bertiga. Kami nonton waktu itu film Indonesia. Setelah nonton mereka ngomongin lagi tentang film. Beb, kamu nggak ngerti filmnya? Enggak. Karena yang aku nikmati bukan film, tapi kebersamaan aku bersama mereka berdua. Ketika aku melihat mereka wajahnya takut, mereka tertawa, mereka nggak sadar. Aku memperhatikan wajah yang satu tuh pas dia takut gitu kan, dia lagi pegang popcorn terus dia mukanya takut. Itu yang menurut aku berharga, yang tidak akan pernah kulupakan. Momen sama mereka itu yang menurut aku, yang tidak akan pernah kulupakan sampai kapanpun. Tanya film, nggak ingat aku filmnya, karena nggak terlalu penting bagiku. Tidak penting filmnya. Yang penting adalah kebersamaan kita, itu yang berharga bagiku. Aku ingat saat dia mengambilkan kopi untukku. Aku ingat saat kita duduk bertiga